Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subuh ini Allah masih berikan kita napas-napas Ramadan, napas yang penuh dengan keberkahan, waktu yang sangat mulia, 3 kekuatan dahsyat untuk bisa menikmati ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Kalau ini menyala dalam diri kita, 3 pesan ini saya ambil dari kitab Fawaidul Fawaid oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya jemaah sekalian, saya kebiasaan ini dalam mengawali ceramah, saya selalu sampaikan pengumuman dan peringatan. 2 pengumuman yang insya Allah saya akan sampaikan pada hari ini sekaligus peringatan. Pengumuman pertama, hati-hati peserta Ramadan. Peserta Ramadan, hati-hati, jangan sampai rajin puasa tapi tidak sholat. Siapa saja peserta Ramadan, jangan cuma antusias di puasa, tapi berusaha jangan sampai ada kalata menunaikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang suruh kita sholat, Allah yang suruh juga kita puasa sama-sama. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah engkau mengimani sebagian, yakni puasanya rajin, merasa malu bahkan merasa tidak enak kalau tidak puasa karena sudah besar. Lalu watakfuruna bi ba'd, lalu apakah engkau mengingkari dan mengkufuri sebagian, yaitu urusan sholat. Allah yang suruh kita puasa, kita kerja, lalu mengapa kita sering menawar urusan sholat? Itu sebagian. Pengumuman yang kedua, hati-hati dan diingatkan ki. Bahkan Nabi langsung mengumumkan ini, kamin saim atau rubah saim, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi laisa lahu, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illa al-ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Hati-hati Pak, karena banyak orang tidak sabar. Yang dia mampu hanya tidak makan, tidak minum, itu anak-anak semua juga bisa sih. Tapi kemampuan kita untuk imsak, untuk meninggalkan dan menahan diri dari seluruh anggota tubuh kita yang tidak layak, maka tahan. Dalam hadis qudsi Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa kalau ada orang ini kalau ada orang yang mengajak kita ini memancing sesuatu tidak normal, emosi, panai cera, kasih marah-marah kita, Pak, Nabi ajarkan sebuah resep. Faliyakun, hendaknya hadirkan, kata Imam Nawawi, kalau tidak bisa muncul di data, minimal di hati kita itu tegas dengan berkata, inni shaim, maaf, saya tidak melayani Anda karena saya sedang berpuasa kepada Allah. Demikian juga perkataan-perkataan yang jahal, perkataan-perkataan seperti orang bodoh yang bukan urusannya tapi dia sibuk. Wala yarfus, jangan bahasa-bahasa tidak pantas. Apalagi wal amal bih, beramal yang tidak layak sebagai seorang as-saim, sebagai seorang yang berpuasa. Itu 2 pengumuman Pak, saya harus ingatkan, karena kalau Nabi yang bilang itu rubba atau kami, banyak peserta yang begitu. Betapa
betapa banyak orang puasa tapi puasa kosong. Dan saya yakin tidak ada berpuasa sia-sia. Mau sungguh-sungguh tahan lidah kita untuk tidak bicara, tahan mata kita, tahan telinga kita, tahan tangan kita, tahan pikiran kita, tahan yang memang tidak layak, tahan. Disitulah ujian kesabaran sebagai seorang yang melakukan puasa. Maaf izin jemaah sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk di atas kira kita dengan 3 kekuatan ya apa yang disampaikan oleh murid Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yakni Syekh Islam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kekuatan itu untuk bisa dinikmati ibadah ini, bisa merasakan manisnya ibadah, adalah ada disebut dengan kekuatan al-khawf ilallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk bisa menikmati lezat itu ibadah, terasa nikmat, terasa bahagia, ada namanya ar-raja, merasa tamak, berharap. Misi hidupnya itu sangat besar sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ada namanya al-mahabbatu ilallah, cintanya yang tertinggi adalah cinta yang tertanam kepada Allah. Tidak lagi mengejar cinta kecuali cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 jemaah sekalian: al-khawf, ar-raja, al-mahabbah. Al-khawf, ar-raja, al-mahabbah. Takut, berharap, dan cinta. Kita akan insyaallah akan uraikan. Ya, saya persilakan nanti kepada jemaah ya, berapa menit saja ini, sangat ya bisa disesuaikan, Pak. Bisa kita, ini bisa saya bawakan dalam bentuk ya 5 menit, bisa 7 menit, bisa 10 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam, tergantung dari kita untuk bisa bersabar ini. Insyaallah kita mulai. Yang pertama, al-khawf ilallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, itu sebuah energi, sebuah kekuatan dahsyat yang lahir dari orang yang beriman kalau ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut itu yang memancing seseorang, Pak, bisa kuat dan bisa tahan untuk sesuatu kalau ada rasa takut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nazi'at, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan adapun orang-orang yang ada rasa takut dalam dirinya. Kalau ada khafa dalam dirinya, rasa takut kepada Allah, ada punya kemampuan wa nahan nafs, bisa menahan dirinya, bisa mengendalikan dirinya untuk sesuatu yang tidak layak dan tidak sesuai dengan ridhonya Allah. Dia punya kekuatan, bisa merem untuk perbuatan-perbuatan maksiat. Dia punya kekuatan. Rasa takut itu, Pak, menjadi benteng pertahanan seorang muslim kepada Allah untuk bisa menjauhi kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, dan semacam fahsyat. Maka Nabi SAW, Nabi hampir tidak meninggalkan doa untuk takut kepada Allah. Termasuk beliau mendoakan para sahabat supaya ada rasa takut dalam dirinya. Nabi itu kalau sudah menutup pengajian, salah satu doa beliau adalah Allahumma inna nas'alukal khasyah. Ya Allah, mohon rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bentengi diriku, jaga diriku, lindungi diriku. Ada at-tahun, bentengi diriku minal ma'asik, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan apa? Iksim lana min khasyah, dengan engkau berikan rasa takut dalam diriku. Ternyata takut itu, Pak, malunya
kepada Allah untuk melakukan sebuah kemaksiatan tinggi sekali. Sulit orang berbuat dosa dan maksiat, Pak, kalau masih malu kepada Allah, yakni melalui rasa al-khawf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu insya Allah sekalian kita berharap dengan rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuatan. Mari coba lihat, Pak, ya, dalam fakta kehidupan kita. Coba kalau ada kebakaran, itu kulkas biasanya diangkat 4-5 orang baru bisa, kalau normal. Tapi kalau ada rasa takut seperti kebakaran terjadi, tiba-tiba itu kulkas bisa diangkat oleh 2 orang. 2 orang bisa angkat yang tadinya biasa 5. Dari mana kekuatan 3 ini? Ada rasa takut dalam dirinya terhadap keamanannya, barang-barangnya, tiba-tiba dia kuat. Kekuatan itulah dari mana? Ingin menyelamatkan barangnya. Kalau orang ingin selamatkan tubuhnya dari percikan api neraka nanti di akhirat, ingin selamatkan dirinya supaya tidak dimurkai di hadapan Allah, ingin selamatkan nanti dirinya di saat banyak manusia dalam keadaan tidak sanggup menyelamatkan dirinya, Pak, pasti mengatakan, ya Rabb, bantu saya untuk saya bisa selamat. Kekuatan takut ini, Pak, karena ada khauf, ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ibu-ibu, fisiknya mungkin secara lemah, tapi kalau tiba-tiba melihat anjing mengeluarkan lidahnya dari belakangnya mau siap menggigit, saya yakin ibu-ibu itu akan mengambil jurus yang paling terbaik. Saya yakin dia akan angkat apapun bisa diangkat. Dia akan lari sekencangnya untuk bisa menghindar supaya tidak digigit sama anjing. Apa yang membuat seseorang bisa kuat? Karena ingin selamatkan dirinya. Saya yakin, Pak, tidak mungkin kalau tidur di rumah bilang kebakaran, lalu ada kebakaran, langsung bilang ya sebentar, istirahat dulu sebentar. Tidak mungkin, Pak. Saya yakin Allah mengeluarkan jurus kekuatan dirinya yang paling dahsyat. Itulah khauf. Dan kalau orang tahu, Pak, kehinaan di antara kehinaan yang paling tinggi nanti kehinaan di akhirat adalah dihinakan di hadapan Allah dengan dilemparkan di tempat yang paling hina. Itulah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 nanti tempat kita, Pak, blok S dengan blok N, blok surga dengan blok neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dia dimasukkan dalam surga, kata Allah, faqad faz, itulah kemenangan sejati di hadapan Allah. Tidak ada target fisik kita, Pak, di hadapan Allah. Yang tertinggi bebas dari api neraka. Dan ini khauf. Apa yang bisa membebaskannya? Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sehingga dulu para sahabat dan para tabi'in sekalian tidak keluar anaknya, tidak keluar istri mereka kecuali dia bilang, ya bunayya ittaqillah haitsu ma kunt. Nah, zauj, pasangan hidupku, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut kepada Allah, Pak, tidak mungkin mau curang. Kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mau menulis nota-nota palsu. Kalau orang takut kepada Allah, tidak mungkin seorang laki-laki berani menyentuh perempuan. Kalau takut kepada Allah, Pak, tidak mungkin transaksi yang tidak syar'i. Kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, sebagaimana takutnya Nabi Yusuf kepada Allah, dia menghindar dari wanita yang datang membujuknya. Dia mengatakan, ya Zulaiha, ittaqillah, kau takut kepada Allah. Saya bukan suamimu, Anda bukan istri saya. Dikejar Yusuf lari, maka robek bajunya, mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya. Saya lebih nikmat masuk penjara daripada aku memenuhi yang bukan hak saya. Lebih rela Yusuf alaihissalam di penjara. Begitu diancam ke penjara Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya.
lebih senang di penjara daripada memenuhi hak yang bukan hak saya. Coba kalau orang bisa takut kepada Allah. Maaf Pak ya, yang saya pernah beli mangga di depannya pasar terong, merah-merah, kuning-kuning itu. Sekalinya saya buka, kakaci, mangga muda baru dikarbit, baru dipasang, seperti mangga masak. Ini kan kebohongan. Demi orang meraih keuntungan sedikit, lalu dia melepaskan kehormatan dirinya. Apa yang membuat begini Pak? Tidak ada khauf, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah beli langsa, maaf, di mana-mana itu Pak. Minta tolong. Carilah penjual langsa yang takut kepada Allah. Yang bilang 3 kilo kalau memang 2 ji. Yang bilang manis-manis, kaci. Nah campur yang manis dengan kaci. Pembeli juga takutlah kepada Allah. Kalau memang tidak ada niat tak beli langsa, jangan satu mobil dikasih coba semua baru bilang kaci. Apa poin 10 biji sudah dicoba? Insya Allah Pak, tidak ada orang yang berani bermaksiat kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minum sahabat Pak, kalau mau keluar anak itu nampak dan ya bunayya nak, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah nak. Bapak tidak bisa lihat di sini, Bapak tidak bisa lihat ke sana nak. Cuma sampai di sini, tapi saya titip kamu nak. Kau takut kepada Allah. Mau maaf Pak, ini baru satu. Minta izin saya. Berapa menit kira-kira Pak biasanya di sini? Sampai suruh atau bisa tambah sedikit ya? Saya tambah. Oh tambah banyak. Iya, ya. Jadi yang kedua ada namanya Pak Ar-Raja. Ar-Raja ini berharapnya kepada Allah. Targetnya itu mau dekat dengan Allah, halusnya kepada Allah, tamaknya sama Allah. Orang yang Ar-Raja Pak, ya coba lihat penjual itu kalau misalnya di goa itu bawa sayur, maaf, itu dingin-dingin Pak. Jam 3 sudah ada kita lewat, jam 4 sudah ada lewat di jalanan. Dalam keadaan itu goncengannya di belakangnya, itu dalam keadaan dia gonceng. Di tengah malam dia tidak tidur, dia tidak dingin, dia tidak capek, tidak ada lelahnya. Dia bawa itu sayurnya tengah malam, maaf, ke pasar. Saya pernah wawancara singkat itu, jam berapa tinggalkan rumahnya deh? Dia bilang ya sekitar jam 1. Aku mau kemana? Saya pergi ke pasar menunggu itu penjual sayur supaya saya bisa ambil yang lebih murah. Terus ya saya susun, saya atur. Sebelum subuh Pak sudah ada di depan rumah saya. Begitu semangatnya, itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan tidurnya, meninggalkan capeknya, meninggalkan lelahnya. Apa yang dia harap? Dapat uang. Begitu mau dapat uang, supaya dia senangkan istrinya, dia senangkan anaknya, dia juga senang. Itulah yang mendorong dia bisa memiliki kekuatan energi yang dahsyat. Kita Pak, surga harapan kita. Allah pemilik langit dan pemilik bumi yang kita harap. Ini membuat kita bisa kuat berdiri satu malam. Semakin lama itu bacaan imam, semakin nikmat. Apa kita harapkan? Kata Nabi SAW bahwa ya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, disambung dengan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan saya haus, dengan saya lapar, dengan saya haus, dengan saya capek, tidak apa-apa capek lelah, tidak apa-apa betisku ini manggang, tapi ujungnya Allah ampuni saya. Jadi bisa dikasih tahu itu betis kita, betis jauh tahu cengeng. Saya mau mendapatkan ampunan di sisi Allah. Saya mau mengemis di hadapan Allah supaya Allah bisa ampuni dosa dan kesalahan saya. Apa syaratnya Pak? Yang melalui kesabaran beribadah kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kekuatan Pak. Kalau penjual seperti yang kita gambarkan tadi,
Untungnya cuma dunia, untungnya sangat kecil. Mengapa begitu semangat? Kenapa keuntungan begitu dahsyat yang bernama surga, yang bernama ampunan, kasih sayang, rahmat Allah, dan seterusnya. Mengapa kita tidak semangati diri kita? Ini ajrun min Allah, ini sawaban min Allah, ini gaji di sisi Allah, ini perolehan di sisi Allah SWT. Maka lihatlah bapak-bapak, kenapa ada orang itu Pak bisa seperti Imam Syafi'i itu hatam Al-Qurannya, misalnya malamnya hatam, siangnya hatam. Imam Malik demikian, itu hatam 60 kali selama sebulan. 60 kali Pak sebulan. Apa yang membawa energi? Oh, berharapnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kering itu jadi nikmat, kering tenggorokan kebahagiaan. Memang berlelah-lelah para sahabat. Saya jalan kaki dari Mekah ke Madinah, itu hijrah 500 kilo, dia sanggup. Sahabat menggali lubang parit waktu mau perang Khandaq, itu cuaca hampir 50 derajat, dalam keadaan berpuasa, hampir 6 kilo Pak, dengan tangannya langsung besi, batu-batu. Kenapa tidak mengeluh? Kekuatannya sahabat Ar-Raja, berharapnya kepada Allah itu tinggi sekali Pak. Karena itulah 86 surah dalam Al-Quran. Motivasinya apa Pak? Miliki faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Pantas sahabat itu Pak, salat malamnya jadi nikmat, puasa Senin Kamisnya jadi nikmat, amalan-amalannya jadi nikmat. Satu yang membuat mereka besar dan sangat semangat adalah karena harapnya hidup bahagia sesudah kematian. Kalau ada tertanam dalam diri Pak, naseliwi kumadodot itu tepat nulari pengalatara madodot itu amalan. Kalau kecil harapan kita kepada Allah dalam soal amal Pak, susah ditemani bisnis kalau begitu, pasti curang. Coba kalau ada orang semangat akhiratnya tinggi, semangat berharapnya kepada Allah, harta Pak, bagi dia itu kecil. Yang paling tertinggi adalah Allah itu dengan dirinya. Yang terakhir, mohon maaf, kita masuk yang ketiga, yang terakhir, al-mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalau hanya takut, kalau dia hanya berharap, itu masih bisa kering Pak. Tapi yang bisa membumbui dan merasa lezat, ada namanya al-khalawah fil qalb, rasa manisnya dalam diri kita beribadah kepada Allah. Sampai ada orang Pak nikmat ruku, nikmat sujud, nikmat menangis di atas sajadah. Apa yang mereka rasakan Pak? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta, kata anak muda Pak, yang jauh akan terasa dekat. Lautan akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Kalau sudah cinta bicara Pak, akal kadang-kadang itu melemah dan bahkan mati. Maaf Pak, ada orang umur 17 tahun menikah dengan 71 tahun. Otak kita tidak sanggup. Tapi dia mengatakan, ya apa boleh buat cinta? Kalau sudah cinta bicara Pak, nah karena anak muda, teh kucing terasa coklat. Saya pernah lihat Pak, saya tes. Saya tinggal di sebuah rumah yang sudut. Ada anak muda itu selalu nak bawa, ada nak bonceng itu calon istrinya mungkin. Nah selalu kalau sore sebelum masuk itu perempuan di rumahnya di lorong, nah pasti selalu bicara di depan rumah saya. Dan saya paling anti melihat orang-orang begitu berduaan baru persis di depan rumah saya di sudut. Apa Nabi kayaknya ini selalu di situ. Saya tidak sanggup lihat. Maka saya bikin cara, saya kumpulkan sampah-sampah busuk. Kalau begitu dia datang Pak, itu sampahku simpan di situ di dekatnya. Memang karena dikatakan sampah dia bicara. Pas turun itu sampah berhari-hari itu. Tapi rupanya Pak, sampah botol itu saya bisa cium di lantai 2. Saking botolnya. Tapi ini anak muda berdua, saya simpan sampah di dekatnya Pak. Demi sebuah cinta, sampah tidak tercium. Apa artinya Pak?
Kalau orang sudah cinta kepada Allah, tidurnya akan terasa kecil. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Kalau sudah mereka orang itu sudah ada cinta kepada Allah, Pak, sangat nikmat berdoa-doaan dengan sang kekasih lewat zikir dan doanya melalui salat tahajud. Di situ dia menangis, di situ dia melepaskan kerinduan-kerinduannya lewat kata-kata zikir dan doa dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah jatuh cinta, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan ibadahnya, Pak, tidak bisa terukur. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubba ma yuhibbu, hubba ila amalun ma yuqarribu ila jannah. Ya Allah, saya mohon aku mendapatkan cintamu, dan saya mohon aku mendapatkan cinta dalam hatiku untukmu. Kalau orang sudah cinta, Pak, kalau imam itu mau rukuk terasa sedih, karena seolah terputus hubungan dengan Allah, seolah-olah pindah lagi. Ramadan ini, Pak, kalau dicintai dan kita belum cintai siapa yang memutusnya Ramadan, maka Ramadan semakin hari semakin nikmat, semakin hari semakin nikmat, bahkan semakin mau habis. Air mata kadang keluar, Pak, karena terbayang Ramadan tidak lama akan pulang, Ramadan akan pergi, Ramadan akan meninggalkan. Begitu banyak kenangan-kenangannya dalam diri kita yang tidak akan pernah didapat sesudah Ramadan, maka dia akan melahirkan sebuah energi untuk tidak sia-siakan Ramadan. Kita bisa mengukur ini, Pak, setelah beberapa hari kan kita nikmatkah rasanya kita dengan bukanya, nikmatkah kita dengan sahurnya, nikmatkah kita dengan zikirnya, nikmatkah kita salatnya, nikmatkah kita dengan keringnya tenggorokan kita, nikmatkah kita? Dan itu tidak bisa lahir, Pak, kalau bukan dengan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.